Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqub. Di sini saya sekilan dari kelompok kami presentasikan jurnal yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Volume Penjualan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Oke, next. Adapun anggota-anggotanya itu terdiri dari Pak Surya Budiman, Bu Ning Kristianti, Cahyo Wiguno, dan juga Nica Lisandria. Dan begitupun juga saya Iqbal Maulana Yusuf. Oke, kita mulai ke abstrak. Di sini sendiri terdapat 4 poin, yaitu yang pertama strategi pemasaran, segmentasi pasar, marketing mix, dan juga penjualan. Oke, next. Nah, PT Indofood CBP Sukses Makmur ini merupakan perusahaan terkenal di industri makanan dan minuman khususnya yang ada di Indonesia. Mereka dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu tantangan untuk meningkatkan volume penjualan dan juga mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan perlu melakukan analisis mendalam terhadap strategi pemasaran yang akan dijalankan. Analisis ini mencakup identifikasi kekuatan dan kelemahan strategi yang ada, peluang dan ancaman di lingkungan eksternal perusahaan, serta kebutuhan dan preferensi pasar yang terus berubah. Dengan melakukan analisis strategi pemasaran yang tepat, PT Indofood CBP Sukses Makmur dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan volume penjualan. Next slide. Adapun di sini terdapat beberapa literatur yaitu terkait strategi pemasaran, analisis SWOT, dan juga tentang penjualan. Nah, strategi pemasaran menurut Kotler and Armstrong itu merupakan logika pemasaran di mana perusahaan berharap dapat menciptakan nilai bagi customer dan dapat mencapai hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Hal ini melibatkan analisis pasar, segmentasi pasar, targeting pasar, dan penggunaan bauran atau marketing mix yang terdiri dari produk, harga, promosi, atau yang sering dikenal dengan 4P. Nah, selain itu, analisis SWOT juga merupakan bagian penting dari strategi pemasaran. Dalam buku Manajemen Global Perspective, karya Harold dan Haynes, analisis SWOT didefinisikan sebagai teknik perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal suatu organisasi serta peluang dan ancaman eksternal yang dihadapinya. Penjualan juga merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran. Philip Kotler dalam buku berjudul Manajemen Pemasaran menyebutkan bahwa penjualan adalah proses sosial manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan juga apa yang mereka inginkan. Menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Philip Kotler menganggap penjualan sebagai salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran atau marketing mix. Oke, slide berikutnya kita akan membahas terkait metode. Oke, dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Nah, penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti. Nah, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai suatu masalah, gejala, fakta, dan peristiwa.
Oleh karena itu, pendekatan kualitatif merupakan metode yang paling sesuai. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran yang digunakan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur dalam meningkatkan volume penjualan mereka. Oke, kita selanjutnya akan ke slide hasil dan pembahasan. Oke, nah di sini kita dapat melihat data penjualan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Di mana seperti yang kita lihat, di sana PT Indofood mengalami peningkatan penjualan dari tahun ke tahun. Nah, peningkatan ini merupakan dampak dari ketepatan pemilihan segmentasi pasar, penentuan target pasar, dan memposisikan produk melalui analisis situasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait segmentasi pasar. Nah, di segmentasi pasar ini terdapat 4 segmen, yaitu yang pertama segmentasi pasar berdasarkan demografi. Oke, PT Indofood ini dapat mengelompokkan konsumennya berdasarkan faktor demografi sebagai usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan. Misalnya, Indofood telah menentukan target konsumen yang berusia muda untuk produk mie instan atau keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah untuk produk makanan bayi. Nah, segmentasi yang kedua yaitu berdasarkan geografi. Indofood dapat memasarkan produknya berdasarkan lokasi geografis seperti kota, desa, atau daerah tertentu sampai ke luar negeri. Misalnya, produk mie instan Indofood dapat ditargetkan pada konsumen di kota-kota besar yang menyukai kepraktisan, sedangkan produk makanan bayi dapat ditargetkan pada konsumen di daerah pedesaan sebagai bentuk ke arah modernisasi. Dan kemudian segmentasi pasar yang ketiga yaitu segmentasi berdasarkan gaya hidup. Indofood dapat menargetkan konsumen yang memiliki gaya hidup tertentu, seperti konsumen yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk memasak, atau konsumen yang mengikuti pola makan tertentu seperti vegetarian atau halal. Produk mie instan Indofood dapat ditargetkan pada konsumen yang sibuk, sementara produk snack sehat dapat ditargetkan pada konsumen yang mengikuti pola makan tertentu. Dan berikutnya yang terakhir segmentasi berdasarkan perilaku konsumen. Nah, Indofood dapat memasarkan produknya berdasarkan perilaku konsumen seperti kebiasaan konsumsi, frekuensi, atau tingkat kesetiaan. Misalnya, Indofood dapat menargetkan konsumen membeli produk mie instan atau konsumen yang cenderung setia pada merek tertentu. Oke, itu merupakan 4 segmentasi pasar dan berikutnya kita akan membahas terkait penentuan target pasar yang dilakukan oleh PT Indofood. Nah, Indofood memiliki berbagai produk ya, di antaranya seperti mie instan, biskuit, minuman ringan, makanan bayi, dan lain-lain. Pemilihan target pasar akan berbeda untuk setiap produknya. Nah, kita akan membahas beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih target pasar untuk beberapa produk Indofood tersebut. Nah, untuk yang pertama mie instan. Mie instan ini merupakan produk Indofood yang dapat ditargetkan pada konsumen yang memiliki gaya hidup sibuk dan tidak memiliki waktu untuk memasak, seperti mahasiswa, karyawan, dan ibu rumah tangga yang sibuk. Mie instan juga dapat ditargetkan pada konsumen muda yang suka dengan makanan instan dan praktis. Oke, berikutnya produk biskuit. Nah, Indofood dapat menargetkan pada konsumen yang mengutamakan makanan yang sehat dan bergizi, seperti anak-anak dan orang dewasa yang menjalani gaya hidup sehat.
Biskuit juga dapat ditargetkan pada konsumen yang menginginkan cemilan ringan dan praktis. Berikutnya, makanan bayi. Nah, makanan bayi Indofood ini dapat ditargetkan pada orang tua yang ingin memberikan makanan yang sehat dan bergizi untuk bayi mereka. Produk makanan bayi juga dapat ditargetkan pada orang tua yang memiliki kekhawatiran tentang keamanan makanan bayi. Berikutnya, minuman ringan. Minuman ringan Indofood seperti teh botol sosro dapat ditargetkan pada konsumen yang menginginkan minuman yang segar dan praktis untuk dikonsumsi. Teh botol sosro juga dapat ditargetkan pada konsumen yang memiliki preferensi terhadap minuman yang halal dan tidak mengandung alkohol. Berikutnya, makanan siap saji. Makanan siap saji Indofood seperti nasi goreng dan sate dapat ditargetkan pada konsumen yang menginginkan makanan praktis dan enak. Makanan siap saji juga dapat ditargetkan pada konsumen yang Indonesia tanpa. Sebagai salah satu merek ataupun brand produk, Indofood merupakan salah satu merek makanan terbesar di Indonesia dengan berbagai produk yang populer seperti mie instan, bumbu masak, dan masakan ringan. Dalam hal positioning, Indofood dapat memilih untuk memposisikan dirinya sebagai merek makanan yang terjangkau, dapat diandalkan bagi masyarakat Indonesia dengan menekankan kualitas dan kelezatan produk mereka. Mereka juga dapat mempertahankan citra mereka sebagai pilihan yang mudah dan cepat untuk mengatasi lapar. Sebagai contoh adalah Indomie. Indofood juga berinovasi terhadap rasa dengan menghadirkan cita rasa masakan Indonesia, yang kemudian inovasi ini ditiru oleh produk kompetitor. Inovasi lain adalah merilis produk mie terbarunya yang dikhususkan untuk anak-anak, yakni Indomie Noodles. Sehingga Indofood mampu memenuhi selera seluruh konsumennya. Contoh lainnya adalah bumbu instan Indofood sebagai sarana yang mudah untuk menciptakan masakan lezat di rumah. Oke, itulah pembahasan terkait penentuan target pasar dari Indofood sendiri. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood. Oke, yuk boleh di backslide. Oke, siap. Nah, untuk strategi pemasarannya sendiri di sini terdapat 3, yaitu yang pertama bauran pemasaran, yang kedua tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang ketiga internasional. Nah, untuk di strategi bauran pemasaran atau marketing mix, ini berpegangan dengan menempatkan sebuah produk pada tempatnya, pada waktu yang tepat, dan harga yang sesuai. Banyak perusahaan yang menerapkan strategi bauran pemasaran ini dalam proses keberlangsungan hidup perusahaannya. Karena bauran pemasaran ini dikatakan sebagai sebuah daya tarik bagi para konsumen terhadap produk perusahaan yang dipasarkan dengan menggunakan 4 faktor 4P. Strategi tanggung jawab sosial perusahaan. Strategi ini ditempatkan sebagai salah satu strategi dalam dunia bisnis karena memiliki tujuan untuk mempertahankan dan membangun reputasi dan brand image perusahaan yang akan mendapat pandangan positif dari masyarakat. Selain dapat mempertahankan brand image ke masyarakat, dengan CSR ini juga perusahaan akan lebih mudah mendapatkan akses terhadap para pemilik modal yang tentunya akan membantu laju pertumbuhan perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu strategi internasional PT Indofood. Strategi yang berhasil mendominasi pangsa pasar lokal
yang juga sudah memasuki pasar global, tentu sudah selayaknya menerapkan strategi internasional. Terlebih, hingga saat ini PT Indofood yang sudah masuk di pasar-pasar internasional seperti Asia, Australia, Amerika, Eropa, dan bahkan hingga Afrika. Adapun strategi internasional yang dilakukan oleh PT Indofood dalam memasuki pasar global itu diantaranya yang pertama, lisensi. Lisensi sendiri memiliki arti kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya seperti paten, merek, hak cipta, atau rahasia dagang kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Dan yang kedua yaitu joint venture. Nah, joint venture ini merupakan sebuah aliansi strategis di mana dua perusahaan atau lebih membentuk perusahaan yang independen, di mana dua perusahaan atau lebih ini mereka saling berbagi sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan dalam bersaing. Joint venture juga dikatakan sebagai perjanjian antara dua perusahaan atau lebih untuk bekerja sama dan membangun kepemilikan bersama yang terpisah dari perusahaan induknya. Oke, yang berikutnya kita akan membahas terkait analisis SWOT. Kita akan membahas terkait strength-nya dulu dari PT Indofood ini sendiri terdapat 4, yaitu yang pertama produksi rendah biaya. Dalam proses produksinya, Indofood melakukan penekanan biaya produksi seminimal mungkin. Caranya adalah dengan menggunakan bahan baku produksi yang dihasilkan oleh anak-anak perusahaan yang dimiliki. Selain itu, Indofood juga mengurangi tingkat cacat produk dengan menggunakan bahan baku berkualitas. Quality control yang tepat juga sangat membantu dalam menghasilkan produk-produk yang baik, namun tetap menekan biaya serendah mungkin. Yang kedua, jangkauan distribusi luas. Nah, Indofood ini memiliki jangkauan distribusi yang luas. Terdapat grup distribusi yang memastikan produk-produk sampai ke tangan konsumen di berbagai tempat di Indonesia. Bahkan produknya mampu sampai ke pelosok negeri. Oke, berikutnya yaitu keahlian dalam citra rasa Indonesia. Indofood memiliki jangkauan distribusi yang luas. Terdapat grup distribusi yang memastikan produk sampai ke tangan konsumen di berbagai tempat di Indonesia. Oke, berikutnya yaitu keahlian dalam citra rasa Indonesia. Produk Indofood yang paling terkenal adalah Indomie. Produk ini memiliki citra rasa khas Indonesia sehingga masyarakat lebih mudah menerima produk tersebut. Keunggulan yang terakhir dari PT Indofood ini sendiri yaitu kecepatan menjangkau konsumen. Dengan adanya saluran distribusi yang baik, maka aneka produk Indofood dapat dijangkau oleh konsumen dengan cepat. Keuntungannya adalah masyarakat bisa mendapatkan produk dengan mudah. Oke, itulah beberapa kekuatan Indofood. Sekarang kita akan membahas terkait kelemahan atau weakness dari PT Indofood ini sendiri. Nah, yang pertama, produk makanan mie instan ini kurang baik bagi kesehatan. Produk Indofood yang paling laku keras di pasaran yang kita ketahui yaitu mie instan. Salah satu produk Indomie ini memiliki kandungan gizi yang dalam jumlah kurang, mengatakan jika mie instan ini tidak baik untuk kesehatan. PT Indofood itu yaitu banyak brand yang dikeluarkan. Indofood memiliki banyak brand yang diproduksi. Hal ini membuat perusahaan menjadi kurang fokus dalam upaya meningkatkan inovasi dan juga kualitas produk. Kurangnya fokus tersebut dapat mengakibatkan produk kurang berkembang.
Oke, itulah dua kelemahan yang dimiliki oleh PT Indofood. Dan sekarang kita akan membahas terkait peluang-peluang yang dimiliki oleh Indofood. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan perusahaan sejenis. Semakin lama, persaingan dalam dunia bisnis semakin tinggi. Terlebih lagi, persaingan perusahaan yang memproduksi barang sejenis. Namun, hadirnya perusahaan pesaing ini bisa menjadi peluang untuk Indofood. Indofood bisa mengambil alih perusahaan pesaing dengan menggunakan modal yang dimiliki. Akuisisi atau pengambil alihan perusahaan ini, selain mengurangi jumlah pesaing, juga akan meningkatkan produksi barang yang dihasilkan. Yang kedua, melakukan ekspansi ke luar negeri. Indofood telah menguasai mangsa pasar di dalam negeri. Produk utama yang populernya itu yaitu makanan. Salah satunya adalah merek Indomie yang menjadi merek mie instan paling terkenal dan menjadi pilihan konsumen. Dengan tingginya minat dan sambutan positif dari masyarakat ini, sudah waktunya bagi Indofood untuk melakukan ekspansi produk ke luar negeri. Contohnya adalah Indomie yang saat ini telah memulai merambah ke pasar internasional. Itu dua peluang yang dimiliki oleh PT Indofood. Dan sekarang kita ke ancaman atau threats. Ada dua ancaman, yaitu yang pertama permintaan pasar yang belum terpenuhi. Jumlah permintaan pasar yang semakin meningkat, sedangkan kapasitas produksi atau ketersediaan barang yang terbatas dapat mengakibatkan belum terpenuhinya permintaan pasar. Hal ini menjadi ancaman bagi Indofood karena mereka menjadi peluang bagi perusahaan pesaing. Dengan belum terpenuhinya permintaan pasar, maka perusahaan pesaing dapat mengambil kesempatan untuk memperkenalkan produk yang mereka buat. Bukan tidak mungkin jika produk baru tersebut dapat merebut mangsa pasar Indofood. Yang kedua, persaingan pasar yang ketat. Produksi makanan dan menjadi pesaing yang ketat bagi Indofood. Produk baru yang muncul juga akan semakin bertambah apabila Indofood tidak mampu untuk mempertahankan kualitas serta meningkatkan inovasi produk, maka ancaman ini akan menjadi lebih berbahaya. Produk Indofood bisa saja tergantikan oleh produk-produk persaing yang semakin banyak di pasaran. Oke, itu pemaparan terkait hasil dan pembahasan, dan kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri di sini terdapat 6 poin, yaitu yang pertama, PT Indofood CBP Sukses Makmur telah berhasil meningkatkan volume penjualan dari tahun ke tahun melalui penerapan strategi pemasaran yang tepat. Peningkatan penjualan ini didukung oleh faktor-faktor seperti segmentasi pasar yang baik, penentuan target pasar yang sesuai, dan positioning produk yang efektif. Yang kedua, PT Indofood menggunakan segmentasi pasar berdasarkan demografi, geografi, gaya hidup, dan perilaku konsumen. Dengan mengidentifikasi dan memahami kebutuhan serta preferensi konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasaran untuk mencapai target pasar yang tepat. Yang ketiga, penentuan target pasar untuk setiap produk Indofood didasarkan pada karakteristik dan kebutuhan konsumen. Misalnya, mie instan ditargetkan pada konsumen yang sibuk dan praktis. Biskuit ditargetkan pada konsumen yang menginginkan makanan sehat dan ringan. Dan makanan bayi ditargetkan pada orang tua yang peduli dengan kesehatan dan gizi bayi. Yang keempat, PT Indofood CBP Sukses Makmur memposisikan dirinya sebagai merek makanan terjangkau, berkualitas, dan sesuai dengan citra rasa Indonesia. Dengan mempertahankan citra merek yang kuat dan inovasi produk, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan baik. Yang kelima, strategi pemasaran yang digunakan oleh PT Indofood ini meliputi bauran pemasaran atau marketing mix, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan ekspansi internasional.
Strategi bauran pemasaran digunakan untuk menempat, sedangkan CSR membantu membangun reputasi kepentingan. Ekspansi internasional ini merupakan langkah strategis untuk menguasai pasar global dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Yang terakhir, analisis SWOT. Ini menunjukkan bahwa PT Indofood memiliki kekuatan dalam produksi rendah biaya, jangkauan distribusi yang luas, keahlian dalam citra rasa Indonesia, dan kecepatan dalam menjangkau konsumen. Namun perusahaan juga memiliki kelemahan dalam kualitas produk mie instan dan kurangnya fokus pada inovasi. Peluangnya terletak pada kerjasama dengan perusahaan sejenis dan ekspansi ke luar negeri. Sementara ancamannya adalah permintaan pasar yang belum terpenuhi dan persaingan pasar yang ketat. Oke, berikutnya kita akan membahas saran. Di sini terdapat 4 saran, yaitu yang pertama, PT Indofood ini perlu terus melakukan analisis situasi untuk dapat menyesuaikan strategi pemasaran dengan perubahan kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kedua, Indofood ini dapat mempertimbangkan untuk lebih menguatkan strategi pemasaran pada produk-produk yang memiliki potensi penjualan yang lebih tinggi, seperti mie instan dan biskuit. Tiga, Indofood dapat memperluas segmen pasar pada produk-produk yang masih kurang diminati konsumen dengan cara melakukan riset pasar dan memperbaiki kualitas produk yang kurang memuaskan. Yang keempat, Indofood dapat memperkuat promosi produk dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi digital agar dapat menjangkau target pasar yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran merek pada konsumen potensial. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait jurnal. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.